يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bersua dan berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan tujuan membacakan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendekatkan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang membuat keimanan kita semakin bertambah kepada Allah. Karena semakin kita mengetahui Allah Azza wa Jalla, semakin kita mengetahui bagaimana keagungannya, bagaimana kekuasaannya, bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya, maka kita akan semakin mudah melakukan apa yang Allah perintahkan dan semakin mudah bagi kita untuk meninggalkan apa yang Allah larang. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin tumbuh benih-benih cinta di dalam jiwa dan raga kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ikhwatul Islam, maka kewajiban bagi kita bersama tidak boleh lalai dari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan juga mengetahui tentang baginda Nabi yang mulia. Maka dengannya selalu dikatakan oleh sebahagian para ulama bahwa mengetahui tentang agama Allah merupakan kewajiban, bukan sebuah pilihan. Artinya wajib bagi kaum muslimin untuk senantiasa mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh bagi mereka, kalau seandainya wajib, bagi mereka yang meninggalkannya tentunya akan mendapatkan dosa. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa mereka tidak mengenal Allah Azza wa Jalla? Kenapa mereka tidak mengenal Nabi dan juga sunnah-sunnah Nabi? Mengapa pula mereka tidak mau belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala? Yang karena dengan agama itu pula lah kita akan semakin kuat keimanannya dan kuat kecintaannya kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah pesannya di dalam hadis yang sangat indah, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Yang namanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah atau umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya masuk ke dalam surga. Itu kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, tapi ada pengecualian dari Nabi itu sendiri. Illa man aba, kecuali bagi mereka yang enggan. Maka
Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya mereka merasa heran, apakah ada orang yang enggan masuk dalam surga dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka pasti masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak taat bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka adalah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Apa artinya ikhwatul Islam? Bagaimana kita bisa taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak tahu tentang Nabi itu sendiri? Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Nabi kalau kita tidak tahu apa yang Nabi perintahkan, apa yang Nabi larang? Sehingga tentunya di antara kecintaan kita kepada Nabi adalah bagaimana kita berusaha senantiasa mengetahui tentang Nabi. Dan di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ikhwatul Islam, seorang ulama yang dia satu level dengan Imam Ibn Katsir, begitu juga dengan Imam Az-Zahabi, begitu juga dengan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Mereka itu kalau bahasa kitanya satu angkatan, dan mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sejarah yang indah dan memiliki sesuatu yang ditinggalkan kepada kaum muslimin. Dan dia menyebutkan di antara salah satu kitab yang dia karang adalah Jala'ul Afham fi fadl salati ala khairil anam, yaitu kemuliaan mereka yang berselawat kepada Nabi. Disebutkan ikhwatul Islam, kurang lebih mereka yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 40 yang akan mereka dapatkan. Artinya 40 keutamaan. Allah akan berselawat kepada dirinya, Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan berikan kepadanya pahala, Allah akan kabulkan doanya, Allah akan dekatkan dia dengan baginda Nabi yang mulia. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagi mereka yang tidak melakukan demikian, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita sama-sama untuk selalu belajar melatih lisan dan lidah mengucapkan selawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada hari yang kita lewati kecuali di sana ada selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan baginda Nabi yang mulia, bagaimana penyelenggaraan jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah kita jelaskan ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di rumah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, para sahabat yang ada mereka berbeda bagaimana cara memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat pertanyaan dan yang menjadikan mereka berbeda hanya cara membuka pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, bukan cara memandikannya. Artinya cara memandikan mereka yang sudah meninggal tentunya sama saja. Tetapi yang membuat mereka bertanya-tanya, apakah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita buka? Anujarridu thiyab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan membuka pakaian Nabi sebagaimana kita membuka pakaian orang lain ketika kita memandikan mereka? Artinya yang berbeda itu adalah cara atau membuka pakaian Nabi atau tidak. Sedangkan cara memandikannya maka sama saja ikhwatul Islam. Oleh karenanya pelajaran lain bagi kita bersama, terutama bagi kita yang ditugaskan oleh masyarakat untuk memandikan mereka-mereka yang sudah wafat, maka lihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Mudah sekali ikhwatul Islam. Cara dimandikan orang yang sudah meninggal, ada yang menyebutkan dibasuh dengan sidir, ada air yang ada sidirnya, kemudian ada air yang ini dicampur, yang tidak dicampur juga tidak menjadi masalah, kemudian dibasuh, dibersihkan, selesai. Tidak banyak ritual-ritual yang dilakukan untuk memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, putri Nabi hanya 4 orang saja. Zainab yang pertama, Ruqayyah yang kedua, Ummu Kulsum yang ketiga, dan Fatimah yang terakhir.
Yang pertama Zainab wafat dikala dia masih muda. Nabi SAW menyaksikan putrinya wafat. Ruqayyah yang kedua wafat setelah Nabi diberikan kemenangan dikala terjadi perang Badar. Nabi tidak menyaksikan dia dikuburkan dan dimandikan. Putri Nabi yang ketiga Ummu Kulsum wafat dikala pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya Nabi SAW diuji oleh Allah dengan wafat putrinya di masa hidupnya 3 orang. Nah, kemudian seorang wanita, walaupun seorang wanita, Nabi tidak berhak memandikannya, walaupun itu putri Nabi SAW, karena dia sudah dewasa. Kemudian Nabi mengajarkan cara memandikannya, sehingga kewajiban bagi kita bersama untuk memandikan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Maka kita contoh para sahabat Nabi, terutama Nabi itu sendiri, bagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW memandikan putrinya, memandikan keluarganya, memandikan sahabatnya, atau bagaimana Nabi SAW dimandikan. Mudah sekali, tidak banyak ininya. Kadang-kadang kita melihat dikala dimandikan ikhwatul Islam, kami mohon maaf, kenapa kita tidak mau belajar tentang bagaimana cara memandikan, bagaimana Nabi SAW dimandikan. Tidak banyak, ada siraman ini, ada siraman itu namanya, ada siraman ini, banyak siraman-siraman namanya. Oleh karenanya, cara yang terbaik, kita kembali kepada Nabi SAW, kita lihat bagaimana Nabi dimandikan, atau kita saksikan bagaimana Nabi memerintahkan putrinya dimandikan, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabat Nabi SAW berbeda, bukan cara memandikan Nabi SAW, tetapi yang berbeda itu adalah pakaian Nabi dibuka atau tidak, tidak lebih daripada itu. Kemudian pada akhirnya datang ilham diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anaksilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuh, hendaklah kalian mandikan Nabi dan jangan dibuka pakaiannya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan pakaiannya, maka setelahnya Nabi SAW dikafankan juga dengan pakaiannya, tidak lagi dibuka pakaian Nabi SAW. Walaupun sebagian yang lain menyebutkan dibuka pakaian Nabi SAW. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW? Maka mereka ingin menggali perkuburan Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, yang dia hadir bersama Nabi SAW, dan dia yang langsung bersama Nabi dikala Nabi sakit, dikala Nabi dimandikan, dikala Nabi dikafankan, dialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena memang kemarin kita menyebutkan ada 6 orang sahabat Nabi yang mereka berasal dari keluarga Nabi. Semua mereka selalu menemani Nabi SAW, dan merekalah yang paling tahu tentang keadaan penyelenggaraan jenazah Nabi yang mulia SAW. Kemarin sudah ada bapak kita yang menjawab. Siapa yang masih ingat yang kembali mengulang? Siapa nak? Abbas, sama lagi nak? Abdullah, sama lagi nak? Fadal, sama lagi? Ali, sama lagi nak? Usama, insyaAllah, silakan. InsyaAllah. Barakallahu fiik ya, insyaAllah. Barakallahu fiik, Allah jaga khairan. Anak kita ini rajin ya, masyaAllah. Semoga Allah jadikan dia anak saleh dan juga anak kaum muslimin. Mereka ini ikhwatul Islam adalah mereka yang selalu bersama Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dia membawakan hadis ini tentunya setelah Nabi dikafankan, apa yang akan dilakukan untuk Nabi dan bagaimana gerakannya, apa yang akan dibuat. Maka disebutkan di dalam hadis ini ikhwatul Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala, lamma aradu an yahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dikala mereka ingin menggali perkuburan Nabi SAW, mereka tidak tahu siapa yang akan menggali perkuburan Nabi SAW. Dan menggali perkuburan tentunya ada ahlinya. Orang Mekah ada ahlinya, orang Madinah juga ada ahlinya. Kemudian ba'atsu ila Ubaidah bin Jarrah, Abi Ubaidah bin Jarrah. Kemudian di kota Islam ada 2 orang yang biasa menggali perkuburan. Ada yang di Mekah, namanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian yang kedua adalah Abu Talha. Abu Talha ini adalah mereka yang biasa, atau dia yang biasa menggali perkuburan untuk penduduk Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala mereka hendak menggali perkuburan Nabi SAW, siapa yang akan menggali perkuburan ini? Karena ada 2 orang yang biasa. Yang pertama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini disebut dengan aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah dari umat Nabi SAW. Yang kedua adalah Abu Talha, juga merupakan sahabat Nabi. Abu Ubaidah, dia biasa menggali perkuburan untuk orang-orang Mekah.
Abu Talha dia biasa menggali perkuburan untuk orang-orang Madinah. Tentunya mereka ingin siapa yang akan menggali perkuburan untuk Nabi SAW. Kemudian akhirnya mereka mengutus 2 orang atau mengutus utusan. Siapa yang pertama kali kalian jumpai? Kalau kalian jumpai Abu Ubaidah, maka dia yang akan menggali perkuburan Nabi. Kalau kalian menjumpai Abu Talha, maka dia yang akan pertama kali menggali perkuburan Nabi SAW. Falam yujad Abu Ubaidah, maka tak kala itu ikhwatul Islam tidak dijumpai Abu Ubaidah. Otomatis yang dijumpai adalah Abu Talha. Falahida li Rasulillah SAW. Maka dikala yang dijumpai adalah Abu Ubaidah, maka Abu Talha, maka pada akhirnya Abu Talha inilah yang menggali perkuburan Nabi SAW dan dibuat untuk Nabi SAW yang kita kenal dengan lahdun. Lahdun itu kalau bahasa kitanya adalah lahat. Lahat itu artinya ikhwatul Islam, arti secara bahasa itu adalah menyimpang. Makanya ada istilah yang namanya ilhad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Terutama bagi kita yang tinggal di tanah haram Makkah dan Madinah. Barang siapa di antara mereka yang melakukan ilhad. Ilhad itu artinya menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari apa yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Terutama bagi kita yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah. "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Allah akan timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Arti ayat ini, mereka yang datang ke tanah haram sebuah kemuliaan. Ibadah yang mereka lakukan dilipat gandakan. Namun kalau seandainya mereka melakukan dosa dan maksiat, maka tentu dosanya akan dilipatkan oleh Allah atau didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan dilebihkan siksaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disebut di sini dengan kalimat ilhad. Ilhad itu hukum asalnya adalah mereka yang menyimpang. Nah begitu juga dengan lahat, bahasanya sama, menyimpang. Artinya apa? Dikala digali perkuburan itu ikhwatul Islam, maka ada sesuatu yang menyimpang darinya. Dan itulah yang disebut dengan lahat. Kenapa lahat? Karena menyimpang dari hukum asalnya, maka disebut dengan lahat. Dan Nabi SAW menyebutkan al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Keedah dari Nabi SAW, lahat itu milik kita kaum muslimin, wasyaqqu li ghairina. Sedangkan syaqqu itu bukan untuk selain kita atau untuk selain kita. Apa arti syak? Syakkun itu artinya apabila digali perkuburan di hotel Islam, kemudian digali di bagian tengahnya, itu disebut dengan syakkun. Kalau lahdun digali di bagian sampingnya, Nabi menyebutkan kaedah lahat untuk kita kaum muslimin, sedangkan asyak itu bukan untuk kaum muslimin, kecuali kalau seandainya ada hal-hal yang membuat mereka harus melakukan syakkun atau menggali di bagian tengah. Makanya jangan pernah berpesan ikhwatul Islam kecuali dengan pesan Nabi SAW, kecuali tanahnya tidak bagus. Tapi selama itu tidak ada masalah, maka yang dianjurkan oleh Nabi adalah lahat. Karena lahat itu ikhwatul Islam, terutama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dikala dikafankan, dan dikafankan itu ikhwatul Islam, tentunya semuanya, tidak ada yang namanya istilah dibuka. Kafan itu semuanya ditutup, semuanya. Siapa yang pertama kali membuka kain kafan di bagian mukanya? Yang pertama kali melakukan yang demikian adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berpesan kepada anaknya, nanti kalau aku wafat, buka wajahku, tempelkan ke tanah, seolah-olah dia menghinakan dirinya. Ya Allah, ini Umar bin Khattab, seorang yang hina-hina, ampunkan dosaku. Seolah-olah itu bahasa yang ingin dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi apabila ada di antara kaum muslimin yang dikafankan, ditutup semuanya tanpa ada dibuka, tidak menjadi masalah. Tidak ada istilahnya yang namanya pocong-pocongan. Tidak ada yang namanya tali pocong, tidak ada dalam Islam. Kalau seandainya ada yang ditutup, tidak menjadi masalah. Kalau ada yang dibuka, juga tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Kalau ditutup silahkan. Kalau dibuka juga tidak menjadi masalah. Karena memang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia membukanya dengan tujuan dia ingin menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya agar Allah ampunkan dosanya. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya dia perintahkan kepada anaknya, kalau engkau kuburkan diriku, tempelkan wajahku di tanah, menghinakan dirinya kepada Allah, karena dia ingin diampunkan dosanya oleh Allah. Padahal Umar bin Khattab, orang yang paling rajin beribadah, banyak ketaatannya, orang yang diberikan ilham oleh Allah Azza wa Jalla, namun dia merasa dirinya orang yang banyak memiliki salah dan dosa. Kalau demikian Umar, yang sudah pasti masuk ke dalam surga, dia berteman dengan Nabi yang mulia. Bahkan Nabi menyebutkan, dan selalu kami sebutkan, Nabi pernah menyebutkan ikhwatul Islam, di mana Abu Bakar Siddiq, kata Nabi SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Kemudian dipanggil oleh Nabi, dipegang oleh Nabi tangannya, digenggam oleh Nabi tangannya.
Kemudian Nabi kembali mengatakan, mana Umar bin Khattab? Maka Nabi kembali memanggil Umar dan menggenggam tangannya. Kemudian Nabi mengangkat tangan Abu Bakar dengan tangannya, tangan Umar dengan tangannya, dan Nabi menyebutkan, beginilah nanti kami akan dikumpulkan di dalam surga. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi sudah menyebutkan dirinya penduduk surga, namun dia tetap melakukan yang demikian. Apalagi kita yang tidak ada jaminannya sedikit pun. Nah, artinya dapat kita ambil pelajaran dari sini, terutama dikafankan. Kalau ada yang menutup semuanya, tidak menjadi masalah. Kalau ada yang membuka mukanya juga tidak menjadi masalah. Itu tidak ada masalahnya. Artinya boleh kedua-duanya dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya dikalilah perkuburan Nabi SAW oleh Abu Talha. Yang menggali perkuburan Nabi namanya adalah Abu Talha. Kemudian dibikin lahat di sana. Falamma farahu min jihazihi yawmat thulatha. Kita lihat Nabi meninggal pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di waktu duha, dan selesainya penggalian perkuburan Nabi SAW atau selesai Nabi dimandikan, dikafankan baru hari Selasa, sebagaimana kemarin kita sebutkan. Dan itu karena alasan-alasan yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian wudi'a ala saririhi fi baiti. Ketika Nabi SAW sudah dipersiapkan, sudah dimandikan, sudah dikafankan, maka Nabi SAW diletakkan di atas tempat tidur di mana Nabi SAW biasa tidur, atau Nabi SAW meninggal di sana. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Maka yang harus dilakukan adalah mensolatkan Nabi SAW. Sehingga ada di antara kita yang bertanya, apakah Nabi SAW perlu disolatkan? Terutama salat jenazah. Perlu tidak Nabi SAW disolatkan? Perlu atau tidak? Kita ingat, tahu kita syuhada, orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka meninggal di jalan Allah, apakah mereka disolatkan atau tidak? Siapa yang dapat angkat jawaban, angkat tangannya. Siapa yang bisa jawab, angkat tangannya. Silakan Pak. Disolatkan atau tidak ya orang syahid? Tidak disolatkan. Hamzah syahid atau tidak? Kalau sama-sama nanti insya Allah bisa dijawab ya. Hamzah, dia di mana Hamzah meninggal? Di perang Uhud. Dia dibunuh oleh Wahsy. Dia meninggal sebagai syahid. Dia disolatkan oleh Nabi atau tidak? Hamzah disolatkan oleh Nabi atau tidak? Orang yang gugur di perang Uhud disolatkan atau tidak? Betul nih, tidak nih? Disolatkan. Apa kata Nabi SAW? Yang pertama kali disolatkan oleh Nabi yang paling banyak hafal Al-Qurannya. Setiap yang paling banyak hafal Al-Qurannya disolatkan oleh Nabi. Dan yang pertama kali dimasukkan ke dalam perkuburan, karena di perkuburan itu 1, 2, dan 3, bukan satu orang. Maka disolatkan oleh Nabi SAW. Nah pertanyaannya, orang yang syahid disolatkan atau tidak? Sudah mulai berubah ya? Disolatkan atau tidak? Disolatkan Pak atau tidak Pak? Tidak. Disolatkan. Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan Masya Allah. Bisa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Siapa yang mengatakan disolatkan salah, mengatakan tidak disolatkan juga salah. Jadi dua-duanya salah. Yang benar mana? Orang yang syahid itu ikhwatul Islam itu dikembalikan kepada pemimpin pada waktu itu. Karena hukum asalnya orang syahid itu dikafankan atau tidak? Dikafankan atau tidak? Dikuburkan dengan pakaian yang ada darahnya. Karena darahnya itu nanti akan menjadi minyak wangi atau wewangian yang lebih wangi daripada kasturi. Itu kelebihan mereka. Nah, apakah mereka disolatkan atau tidak? Itu dikembalikan kepada pemimpin pada saat itu. Kalau pemimpinnya mengatakan salatkan, maka salatkan. Kalau pemimpin mengatakan jangan salatkan, jangan salatkan. Bisa dipahami? Jadi kita tidak bisa mengambil satu hukum saja. Artinya dikembalikan kepada pemimpinnya. Walaupun hukum asalnya mereka tidak disolatkan karena mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu tinggi kedudukan mereka. Nah, kalau itu syuhada, kalau itu orang yang syahid, mana yang lebih tinggi derajatnya? Seorang yang syahid atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi atau syahid? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau syahid tidak disalatkan, nah apakah Nabi betul disalatkan? Pertanyaannya berat tapi ringan. Ringan tapi berat. Nah gimana? Nabi betul tidak disalatkan? Siapa yang bisa jawab dan tanggung jawab?
Baik, siapa yang bisa tanggung jawab? Apa alasannya, Pak? Syahid? Syahid gimana? Syahid yang lain. Siapa lagi yang bisa bertanggung jawab? Silakan. Silakan, Pak. Disalatkan. Kenapa alasannya? Karena sudah menjadi syariat orang syahid tadi. Karena keutamaan orang syahid, Nabi juga termasuk di antara yang syahid atau tidak? Masih sedikit lagi ya, yang lain yang masih ingin berusaha. Silakan. Kenapa disalatkan? Karena salat jenazah fardu kifayah. Salat yang syahid tadi apa? Dia berjuang. Nabi kemarin kita menyebutkan, sebagian para ulama juga menyebutkan salah satu wafatnya Nabi gara-gara kenapa Nabi wafat? Kenapa Nabi sakit di akhir kehidupannya? Gara-gara makanan racun. Berarti seolah-olah Nabi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya sedikit lagi. Sebenarnya jawaban semuanya benar, tapi ada yang paling, siapa yang bisa lagi? Kenapa Nabi disalatkan? Apakah Nabi disalatkan karena Nabi butuh kepada bacaan kita atau bagaimana? Mensalat karena Allah juga mensalatkan Nabi. Salat Allah kepada Nabi berbeda dengan salat jenazah. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Salat Nabi atau salatnya Allah kepada Nabi. Apa arti Allah salat kepada Nabi? Artinya wa rafa'na laka dzikrak, itu artinya wa rafa'na laka dzikrak. Atau mengaku saja. Ada lagi yang berusaha? Ikhwatul Islam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disalatkan? Apakah Nabi butuh disalatkan? Jawabannya, Nabi tidak butuh disalatkan. Tapi kenapa para sahabat mensalatkan? Karena para sahabat ingin mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang butuh kepada salat tersebut siapa? Sahabat atau Nabi? Kalau orang yang meninggal, orang biasa, orang meninggal, dikala kita mensalatkan, siapa yang butuh kepada salat tersebut? Orang yang meninggal atau orang yang mensalatkannya? Dua-duanya. Kita juga butuh, mereka juga butuh. Tapi kalau Nabi yang paling butuh siapa? Kita yang mensalatkannya, karena mereka ingin mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi SAW. Karena kita tahu, kalau seandainya syahid saja tidak disalatkan, bagaimana dengan Nabi? Nabi itu Sayyidus Syuhada, Sayyidus Syuhada. Nabi SAW Sayyidul Anbiya. Nabi orang yang dijamin masuk surga, bahkan kunci surga untuk baginda Nabi yang mulia. Artinya, dikala para sahabat Nabi mensalatkan Nabi SAW, karena mereka ingin mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi SAW. Kalau mereka tidak mensalatkan juga tidak menjadi masalah. Tapi mereka ingin, tidak mungkin Nabi SAW, karena mereka ingin mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi. Makanya mensalatkan Nabi SAW itu tidak sama dengan mensalatkan manusia biasa. Kalau Nabi disalatkan, tidak ada imamnya. Tidak ada orang yang bisa menjadi imam. Ayo kita salatkan Nabi SAW, tidak ada. Jadi bagaimana cara mensalatkan Nabi SAW? Ini perbedaan berikutnya. Tata cara mensalatkan Nabi berbeda dengan mensalatkan kaum muslimin yang lainnya, dikala mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini, ikhwatul Islam, wudi'a ala saririhi fi baiti thumma dakhala an-nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsala yusalluna alaihi. Kemudian dikala Nabi berada di kasur, di tempat tidurnya, di pembaringannya, setelah Nabi dikafan, maka manusia mulai masuk satu persatu. Kemudian yang pertama kali mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dari kalangan laki-laki yang besar, yang dewasa. Mereka masuknya satu-satu, tidak ada yang menjadi imam. Bagaimana untuk menjadi imam? Yang imam itu adalah Nabi itu sendiri. Sehingga tidak ada di antara mereka yang mensalatkan Nabi dengan cara berimam. Mereka mensalatkan Nabi dalam kategori atau dengan sendiri-sendiri. Ini merupakan perbedaan antara mensalatkan manusia biasa dengan Rasulullah SAW. Nah, dikala mensalatkan Nabi sendiri-sendiri, coba bayangkan ikhwatul Islam, kalau kita salat jenazah, biasanya berapa lama waktu yang kita butuhkan? Ada 5 menit? Ada 3 menit? Berapa kira-kira? Berapa menit? Tadi kita salat jenazah berapa menit kira-kira? Ada 5 atau 4 lah. 4 atau 5 menit. Kalau satu orang saja mensalatkan Nabi 5 menit atau 4 menit, coba bayangkan bagaimana mereka mensalatkan Nabi satu persatu. Berapa lama waktu yang akan dihabiskan?
Sehingga kalau ada di antara kita yang bertanya, Nabi wafat di hari Senin, kenapa baru dikuburkan di sore Selasa? Ada yang menyebutkan di malam Rabu, ada yang menyebutkan di pagi Rabunya. Coba bayangkan, berapa jumlah para sahabat semuanya? Para sahabat berapa jumlah semua? Sahabat itu jumlahnya semuanya kurang lebih 120.000 orang atau 140.000 orang. Itu jumlah sahabat semuanya. Tentunya mereka tidak semuanya berada di kota Madinah. Pertanyaannya, berapa kira-kira sahabat yang ada di Madinah? Berat pertanyaan kayaknya. Tapi para sahabat itu ikhwatul Islam, karena mereka yang berada di kota Madinah, diambil dari sejarah, terutama yang dikuburkan di Madinah saja, itu jumlah mereka kurang lebih 10.000 orang, kurang lebih 10.000 orang. Anggaplah yang mensolatkan Nabi SAW separuhnya. Mungkin para wanita, tapi tidak mungkin separuhnya yang ikhwatul Islam. Tidak mungkin ada sahabat yang tidak mensolatkan Nabi SAW. Coba berapa lama waktu dibutuhkan untuk mensolatkan Nabi? Masuk satu-satu, ada yang dua. Maksimal misalnya ayah dan anak mereka masuk berdua. Tapi hukum asalnya mereka masuk satu persatu. Kemudian setelah selesai laki-laki, yang perempuan lagi mensolatkan Nabi SAW. Hatta idza faraghu adkhalun nisa. Kemudian setelah mereka selesai yang laki-laki, maka perempuan yang dimasukkan. Hatta idza faraghu adkhalus sibyan. Kemudian yang terakhir baru yang anak-anak. Karena yang anak-anak mereka juga ingin mensalatkan Nabi SAW. Artinya waktu yang sangat lama dibutuhkan untuk mensalatkan baginda Nabi yang mulia SAW. Dan Nabi SAW disalatkan di rumahnya, bukan di dalam Masjid Nabawi. Artinya apa ikhwatul Islam? Karena memang jasad Nabi SAW tidak boleh dipindahkan. Jasad Nabi SAW tidak boleh dipindahkan. Makanya disitulah terjadi para ulama berbeda. Para ulama apakah boleh disolatkan di dalam masjid atau harus di luar masjid? Mana yang bagus? Boleh di dalam atau di luar? Mensolatkan kaum muslimin. Boleh tidak mensolatkan kaum muslimin di dalam masjid? Betul nih. Nanti cari sendiri jawabannya ya. Tapi ikhwatul Islam, kemudian apa kata Abdullah bin Abbas? Walam ya'ummun nasa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahad. Tidak satu pun yang menjadi imam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada yang imamnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Disebutkan oleh sebagian para ulama karena mereka ingin mengambil keberkahan dari mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang butuh kepada mensalatkan Nabi adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian akhirnya selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam disalatkan dalam waktu yang sangat lama. Laqad ikhtalafa al-muslimuna fil makan alladhi yughfar lah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam disalatkan, perbedaan lain timbul. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan digali perkuburannya. Tadi sudah dicari antara Abu Ubaidah dengan Abu Talha. Kemudian yang akan menggali perkuburan Nabi adalah Abu Talha. Kemudian setelah Abu Talha dijumpai untuk menggali perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, di mana lahat itu akan digali? Di mana perkuburan Nabi akan digali? Di mana diletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau di mana Nabi akan dikebumikan? Kemudian faqala qailun yudfanu fi masjidi. Ada sebahagian sahabat yang mengatakan, dan mereka mengatakan demikian karena belum ada ilham atau belum ada wahyu. Tadi ikhwatul Islam, dikala mereka berbeda bagaimana cara memandikan Nabi SAW, maka Allah turunkan ilham kepada mereka semuanya sehingga mereka sepakat selesai. Nah sekarang di mana Nabi akan dikuburkan? Mereka juga berbeda karena mereka tidak tahu. Dan tidak mungkin mereka berbeda kalau ada wahyu di sana. Maka ada yang memberikan pendapat Nabi dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Kemudian waqala qailun yadfanu ma'a ashabi. Yang lain menyebutkan Nabi dikuburkan di tempat kaum muslimin yang lainnya. Di mana? Di Baqi'. Kemudian faqala Abu Bakar. Kemudian tiba-tiba dikala mereka berbeda, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad. Tidak ada seorang pun nabi atau rasul yang meninggal kecuali wajib bagi umatnya untuk menguburkan di mana mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaedahnya. Nabi meninggal di mana? Di rumah Aisyah. Berarti Nabi wajib dikuburkan. Apakah Nabi dikuburkan di Masjid Nabawi? Apakah Nabi SAW dikuburkan bersama sahabatnya?
Nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Di mana Nabi meninggal? Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Di mana? Baik, ikhwatul Islam. Kita contohkan ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu panjangnya 35. Di zaman Nabi SAW lebarnya 30. Kemudian setelah terjadi perang Khaybar, kita masih ingat kapan terjadi perang Khaybar? Tahun 5 atau tahun ke-6? Perang Khaybar. Siapa yang bisa jawab? Perang Khaybar terjadi pada tahun berapa? Hah? Betul? Perang Khaybar. Apa? Itu perang Ahzab. Betul. Kalau Khaybar sedikit lagi. Betul nih? Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Masya Allah. Bisa diopon kebahagiaan, barakallahu fiik. Sehat selalu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Perang Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Bukan ke-5, bukan pula ke-4, tapi tahun ke-7 Hijriah. Tapi ikhwatul Islam. Kemudian pada akhirnya Nabi memperluas sedikit. Nah, itulah Masjid Nabi SAW. Itu Masjid Nabi SAW. Nah, rumah ibunda kita Aisyah pada awalnya itu berada di bagian belakang Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi dulu, Masjid Nabawi itu ada 3 pintu. Ada namanya Bab Atikah. Bab Atikah itu sampai sekarang masih ada. Kalau kita keluar dari sini, lurus pas di sana ada pintu. Kemudian pas kita keluar dari pintu Masjid Nabawi yang bagian depan ini, kita langsung ke kiri, maka akan kita jumpai di sana ada namanya Babur Rahmah. Itulah Bab Atikah. Sampai sekarang dinamakan dengan pintu tersebut. Kemudian yang kedua, berarti dari sini. Kemudian yang kedua, dari sini. Dari belakang, namanya Bab Jibril. Bab Jibril disebut dengan Bab Jibril. Nanti kalau kita keluar berziarah dari perkuburan Nabi, disebut dengan Bab Jibril. Karena disitulah biasanya Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril. Setiap kali berjumpa, menyampaikan wahyu, ada risalah, ada amanah yang disampaikan, maka disitulah berjumpa dengan Nabi SAW. Karena memang rumah Nabi di sini. Kemudian yang bagian depan, yang ketiga adalah bagian depan. Jadi 3 ini pintu Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Berarti ke sana kiblatnya. Karena Nabi membuat rumah keluarganya di bagian belakang di sini. Di sini semuanya, di bagian belakang Masjid Nabawi. Kemudian dikala kiblat itu berputar dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah, maka yang tadinya bagian belakang berubah menjadi bagian depan. Jadi rumah Nabi itu sebenarnya bukan bagian depan Masjid Nabawi dulu. Karena memang kiblatnya dulu ke sana. Tapi karena terjadi perputaran kiblat, Allah menyebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falnuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya Rasulullah, kami selalu memperhatikan wajahmu meminta kepada Allah. Permohonan Nabi selalu meminta kepada Allah. Karena Nabi risih. Risih itu maknanya ikhwatul Islam. Bukan berarti tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi mereka selalu berbangga, kiblat kita sama. Kiblat kaum muslimin dengan kiblat mereka sama. Sama-sama Baitul Maqdis. Sehingga Nabi selalu bermohon meminta kepada Allah. Sampai setelah 16 bulan atau 17 bulan lamanya dikala Nabi berada di kota Madinah, maka kiblat itu dipalingkan menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang palingkan wajahmu ke tempat yang kau ridai. Mana yang kau suka? Silakan palingkan wajahmu. Dan Allah suka kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Nabi juga suka kepada Ka'bah Al-Musyarrafah. Setelah itu kiblat langsung berputar 180 derajat. Nah, kalau kiblat berputar berarti Masjid Nabawi ini juga berputar. Yang tadi rumah Nabi di bagian belakang Masjid Nabawi, sekarang berputar berpindah menjadi bagian depan kiri Masjid Rasulullah SAW. Disitulah rumah keluarga Nabi. Karena rumah keluarga Nabi semuanya berada di sebagian sini. Bahkan rumah putri Nabi Fatimah, rumah keluarga Nabi SAW, semuanya berada di sana. Artinya ya Ikhwatul Islam, jadi rumah Nabi berada di bagian depan Masjid Nabawi setelah terjadinya perputaran Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan Nabi SAW meninggalnya di sini. Rumah ibunda kita Aisyah pas dekat pintu Jibril. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Di antara keutamaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam satu selimut dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa maknanya? Artinya dikala ibunda kita Aisyah satu selimut itu maknanya tidur.
Kemudian dikala tidur mungkin ada selimutnya. Di antara kelebihan ibunda kita Aisyah, tidak ada istri Nabi yang lain yang diturunkan wahyu oleh Allah kepada dirinya yang dikala Nabi satu selimut dengannya kecuali di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya ini terhitung sebagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh keluarga Nabi yang lainnya. Wahyu itu kadang-kadang turun dikala Nabi berada di dalam rumah ibunda kita Aisyah. Karena biasanya wahyu itu turun di mana? Ada perjanjian Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan bau Jibril. Di mana Nabi SAW berjumpa dengan Jibril di sana. Namun kadang-kadang wahyu itu diturunkan oleh Allah dikala Nabi berdua-duaan dengan keluarganya. Salah satunya adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Ini tidak terjadi kepada keluarga Nabi yang lain. Artinya Allah sengaja melakukan yang demikian untuk menyebutkan bagaimana kemuliaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga di antara kemuliaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi wafat di rumahnya. Dan dikala Nabi wafat di rumahnya, wajib Nabi SAW dikuburkan di mana Nabi wafat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu yuqbad." Tidak ada seorang pun Nabi, bukan hanya Nabi SAW, semuanya. Tidak ada seorang pun Nabi, kecuali di mana mereka meninggal, kecuali dikuburkan di tempat mereka meninggal. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi meninggal dan dikuburkan di rumah Aisyah. Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Karena apabila kita mengatakan Nabi dikuburkan di Masjid Nabawi, sama saja kita mengatakan berarti rumah Aisyah adalah bagian daripada Masjid Nabawi. Pertanyaannya, apakah rumah Aisyah bagian daripada Masjid Nabawi? Di situ Aisyah, di sana dia, di sana Nabi SAW, di sana Nabi SAW dengan keluarganya sebagaimana seorang Muslim dengan keluarganya. Tidak mungkin itu bagian daripada Masjid Nabawi, terutama di zaman Nabi SAW. Aisyah wanita sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Aisyah juga terlanda. Sebagaimana misalnya berhalangan. Kalau berhalangan, boleh tidak wanita berhalangan berada di dalam masjid? Boleh atau tidak? Semua kita tahu tidak boleh. Kecuali hanya sekedar lewat atau hanya sekedar mengambil keperluannya. Nah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala berada di dalamnya. Berarti rumah ibunda kita Aisyah bukan termasuk bagian daripada Masjid Nabawi. Artinya Nabi meninggal di rumah Aisyah, bukan di Masjid Nabawi. Dan Nabi dikuburkan di rumah Aisyah, bukan pula di Masjid Nabawi. Bisa dipahami? Maka di sana itulah ikhwatul Islam. Sebagian para sahabat, iya, memang ada sebagian sahabat, mereka berpendapat yudfanu fi masjidi, dikuburkan di dalam masjidnya. Itu pendapat karena belum ada wahyu. Kalau sudah ada wahyu, kalau sudah ada Al-Quran, kalau sudah di sunnah Nabi, maka tidak ada lagi pendapat di sana. Makanya kaidah ikhwatul Islam, tidak boleh kita berpendapat kalau sudah ada wahyu di sana, tidak ada lagi pendapat di sana. Pendapat itu ada kalau seandainya tidak ada wahyu yang jelas, tidak ada dalilnya, baru ada pendapat di sana. Makanya kenapa kita lihat para ulama mazhab seperti misalnya Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 meninggal tahun 150, Imam Malik lahir pada tahun 93 meninggal tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i rahimahullah lahir di kala Imam Abu Hanifah wafat. Ada yang menyebutkan wafat Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i, seolah-olah langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir setelah tahun 150, meninggal tahun 204. Lahir Imam Ahmad pada tahun 164, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Nah, pendapat mereka ini ikhwatul Islam, kenapa mereka mengemukakan pendapatnya? Pendapat itu ada ikhwatul Islam kalau tidak ada wahyu yang jelas. Kalau sudah ada wahyu yang jelas, itu artinya kita mengikuti. Makanya mengikuti dalil ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Makanya kenapa para ulama itu mereka berbeda. Bisa jadi pertama belum sampai kepada mereka wahyu. Karena di antara empat mazhab ini yang paling agak sedikit terjadi perbedaan adalah Imam Abu Hanifah. Kenapa demikian? Karena keadaan daerahnya yang pada waktu itu sulit mereka menerima wahyu. Jadi wahyu, terutama hadis Nabi sulit sampai di sana. Karena apabila wahyu sampai di sana, terutama hadis-hadis Nabi SAW, banyak orang yang mendustakannya, maka terkenal dengan ahlul ra'yi. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, para ulama berpendapat boleh tidak menjadi masalah. Tapi dikala ada wahyu, semua pendapat dibatalkan dengan wahyu tersebut. Nah, pendapat sahabat Nabi menyebutkan yudfanu fi masjidi, Nabi dikuburkan di dalam masjidnya. Yang lain menyebutkan Nabi dikuburkan bersama kaum muslimin yang lainnya. Ketika ada wahyu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada Nabi yang meninggal kecuali dikuburkan di mana dia meninggal, maka selesai habis semua pendapat yang ada. Bisa dipahami? Artinya sami'na wa ata'na terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, maka dikala mereka sudah berbeda dan disatukan oleh hadis yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, artinya mereka sudah sepakat.
Dikala Abu Bakar mengatakan, Nabi berpesan tidak boleh dikuburkan Nabi kecuali di mana dia meninggal. Artinya apa? Berarti selesai pertikaian. Habis masalah. Tidak ada lagi berbeda di sana. Kemudian setelah mereka berbeda, mereka pun ingin menggali perkuburan Nabi SAW yang digali oleh Abu Talha. Kemudian apa yang terjadi? Di antara kekhususan Nabi ikhwatul Islam, makanya nanti kita akan bisa mengambil dari sini. Di antara kekhususan Nabi SAW, Nabi tidak boleh dipindahkan sedikit pun. Makanya dikala Nabi meninggal di sana, diletakkan di atas tempat pembaringannya, Nabi dimandikan juga di sana. Nabi dikafankan juga di sana. Kalau kita dimandikan di tempat lain, dikafankan di tempat lain, disolatkan di tempat lain, Nabi tidak boleh demikian. Nabi berbeda dengan manusia biasa. Nabi manusia biasa iya, tapi Nabi berbeda dengan manusia biasa. Makanya Nabi dikala dimandikan di sana, karena memang dimandikan Nabi SAW itu tidak terlalu membutuhkan air yang banyak. Memandikan Nabi SAW mudah sekali ikhwatul Islam. Karena memang Nabi itu sendiri yang berpesan, Nabi kalau mandi, Nabi kalau berwudu, ini untuk kita semuanya. Nabi kalau berwudu, itu satu mud saja. Satu mud itu berapa? Sebalik ini. Ini kira-kira sampai tidak 1 gelas. Kurang lebih 1 gelas lah. 1 gelas cawan yang ada di Masjid Nabawi ini, gelas kecil. Begitulah Nabi kalau berwudu. Kalau kita berwudu mungkin 1 ember ya. Itu hati-hati. Artinya begitu Nabi SAW ajarkan. Kalau Nabi mandi, terutama mandi wajib, 1 sa'. 1 sa' berapa? 4 mud ini. Kalau kita mandi dengan 4 mud, itu baru kumur-kumur. Dan maksimal Nabi SAW mandi 5 mud, 5 mud. Artinya 1 mud, 1 sa' 1/4. Ini namanya seperti ini, namanya 1 mud. 4 kali ini namanya 1 sa'. Karena ini ada timbangan di dalam Islam. Misalnya dikala kita ingin bayar zakat fitrah atau dikala dengan zakat fitri, nggak ada timbangan, sulit mencari timbangan, ambil beras, ambil 4 kali ini. Maka itulah timbangan yang sebenarnya. Makanya disebut dengan 1 mud dan 1 sa'. Nabi SAW mengajarkan yang demikian. Kemudian dikala Nabi SAW menyebutkan yang demikian, disampaikan hadis Nabi SAW, Nabi berwudu dengan 1 mud, Nabi mandi dengan 1 sa'. Padahal Nabi rambutnya panjang, jenggotnya lebat. Nabi SAW, kita lihat bagaimana sifat dan cirinya, cukup bagi Nabi SAW. Dikala hadis ini disampaikan, maka ada orang yang mengatakan, kalau 1 sa' cukup bagi saya untuk mandi. Apa kata yang menyampaikan hadis ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, 1 sa' itu cukup bagi orang yang lebih mulia daripada dirimu, yang lebih lebat rambutnya daripada dirimu, yang lebih lebat jenggotnya daripada dirimu. Itu Nabi SAW. Artinya Nabi ingin mengajarkan kepada kita, jangan terlalu berlebihan. Begitulah Nabi SAW. Begitu juga dikala Nabi SAW dimandikan. Jadi artinya Nabi dimandikan tidak butuh air yang banyak. Nah, Nabi SAW dimandikan di tempatnya. Kemudian dikafankan juga di sana. Kemudian dikala ingin digali perkuburan, apa yang terjadi? Farafa'u firasha Rasulullah SAW alladhi tuwfiya alaihi fahafaru lah. Kemudian diangkat tempat Nabi SAW berbaring. Diangkat karena ada Nabi di sana. Kemudian di mana tadi diangkat, di situ digali perkuburan Nabi SAW. Dan diangkat Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi wajib dikuburkan di mana Nabi meninggal. 1 jengkal pun tidak boleh bagi kita untuk memindahkannya. Jangankan dipindahkan di tempat yang lain. Makanya tidak ada istilah perkuburan Nabi akan dipindahkan. Siapa yang akan memindahkan? Tidak ada istilahnya. Karena hadis Nabi SAW jelas. Di mana Nabi meninggal, di situ akan dikuburkan. Dan Allah yang akan menjaga Nabi SAW. Usaha untuk mencuri jasad Nabi sudah lama, sudah banyak. Dan tidak satu pun yang berhasil. Kenapa demikian? Allah pasti menjaga Nabi SAW. Allah menjaga Nabi dikala Nabi hidup. Dan Allah juga akan menjaga Nabi SAW dikala Nabi wafat. Jadi tidak ada istilah, ada kaum muslimin yang ingin mencuri jasad Nabi, memindahkan di tempat yang lain. Kaum muslimin tidak akan pernah mengucapkan kalimat ini. Kalimat ini diucapkan oleh mereka yang bukan muslim. Makanya ada cerita ikhwatul Islam, ada orang-orang yang beragama Nasara, mereka iri kepada kaum muslimin, iri kepada Madinah, iri kepada Mekah. Mekah diziarahi, ada Ka'bah al-Musharrafah di sana. Madinah diziarahi, ada Masjid Nabawi di sana, plus ada Nabi SAW di sana. Sehingga mereka ini, bagaimana supaya orang-orang datang ke daerah kita? Maka mereka ada ide yang sangat gila.
bagaimana kita curi jasad Muhammad bin Abdullah. Dilakukan, tetap dilakukan. Ini dulu. Karena dulu perkuburan Nabi SAW tidak sama sekarang. Dulu perkuburan Nabi kelihatan, ini perkuburan Nabi SAW. Tidak ada batasannya, tidak ada dindingnya. Makanya apabila ada di antara kita yang pernah berhaji, berumrah 35 tahun yang silam, 40 tahun yang silam, tahun 85, tahun 90-an, mungkin orang tua kita, keluarga kita yang pernah berhaji datang ke Mekah Madinah, tanya sama mereka bagaimana perkuburan Nabi pada waktu itu. Ada di antara kita yang pernah melakukan ibadah ini pada tahun 90-an atau sebelumnya? Kalau nanti kita tanya kepada orang tua kita, bagaimana perkuburan Nabi SAW, nampak jelas. Kalau sekarang dilihat pun kita lelah melihat ke sana ke sini, tidak pernah kita melihat perkuburan Nabi SAW. Dan itu ada di antara bentuk menjaga perkuburan Nabi SAW. Karena banyak orang-orang, terutama cerita ini ikhwatul Islam, mereka yang mencuri perkuburan Nabi SAW melalui lorong di bawah tanah, mereka menggali, hampir ingin sampai di perkuburan Nabi, maka Allah pasti menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya ada pemimpin pada saat itu diperintahkan datang ke kota Madinah. Nabi minta tolong kepadanya di dalam mimpinya, dan diperlihatkan dua wajah orang ini yang ingin mengambil jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya ketahuan ternyata mereka bukan beragama Islam, namun pura-pura Islam untuk mencuri jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa ikhwatul Islam? Tidak ada kaum muslimin yang ingin memindahkan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkuburan Nabi diinikan itu kan tidak ada. Itu hanya cerita-cerita yang tidak bersumber, karena memang mereka yang ingin mengambil jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang muslim. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya digali perkuburan Nabi, digali oleh Abu Talha. Kemudian diangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, diangkat Nabi, digali perkuburannya untuk mengindahkan hadis Nabi. Tidak boleh dipindahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, فحفروا له ثم دفن صلى الله عليه وسلم الليل من ليلة الأربعاء. Di dalam riwayat ini disebutkan, kemudian setelah digali perkuburan Nabi di dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka setelahnya dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan? Wasat al-lail. Ada yang menyebutkan di sini di tengah malam. Kenapa di tengah malam? Karena keadaan yang tadi telah kita jelaskan, waktu yang dibutuhkan sangat lama untuk mensolatkan Nabi, untuk menyelenggarakan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka baru selesai menggali perkuburan Nabi di tengah malam. Min lailatil arbi'ah, dari malam Rabu. Maka di sini para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan sore Selasanya, dan kalimat sore di dalam bahasa Arab. Kenapa para ulama itu berbeda? Karena perbedaan itu dari segi bahasa. Misalnya sobah. Sobah itu kalau bahasa kitanya jam berapa? Sobah. Jam berapa kira-kira? Masa itu jam berapa kira-kira? Jadi masa ini ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang pergi keluar, disebutkan kedai ini ditutup jam 2 sore. Artinya jam 2 sore ini berarti jam 2 malam. Itulah kalimat sore di dalam bahasa Arab. Makanya disitulah kadang-kadang yang berbeda itu cara menerjemahkan saja. Maknanya di dalam hadis ini, Nabi SAW dikuburkan di sore Selasa. Artinya sore itu sampai malam. Sampai malam itu masih kalimat sore di dalam bahasa Arab. Maka ada yang menyebutkan sore. Mereka tidak salah. Di sini disebutkan di tengah malam sama. Karena masih disebut dengan sore. Bisa dipahami? Nah disitulah para ulama mereka dikala menjelaskan, ada yang menyebutkan di sore Selasa, ada yang menyebutkan di tengah malamnya, karena kalimat itu masih disebut dengan sore. Dan yang lain menyebutkan Nabi SAW dikuburkan di pagi Rabunya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itulah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dikala Nabi dikuburkan, maka yang menguburkan Nabi SAW adalah mereka-mereka juga yang memandikan Nabi SAW. Sehingga di antara kewajiban kita bersama, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah, dikala datang ke Masjid Rasulullah SAW, di antara kewajiban kita bersama adalah berdoa atau mengucapkan doa yang sangat indah dikala berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wasallam wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Ada yang sudah hafal? Karena belum hafal berarti kita tutup sampai di sini ya. Insyaallah besok kita sambung.
Insya Allah dan kita tak ulang lagi. Tapi ikhwatul Islam saudara kaum muslimin, nanti dianjurkan bagi kita untuk selalu mengulang doa-doa ini, doa berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kewajiban kita terhadap Rasul kita yang mulia, jangan sampai kita lalai darinya, terutama berziarah. Semua kita berziarah, namun juga kita harus tahu apa kata-kata dan ucapan yang harus kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar sudah pasti dari Allah, yang salah juga dari diri kami pribadi. Sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Masih ada waktu kita kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang bertanya secara cepat kami persilakan. Ada yang bertanya? Silakan Mbak. Apa? Nabi sebetulnya tidak meninggal. Ada yang mengatakan Nabi sebetulnya tidak meninggal. Terus yang meninggal siapa kira-kira? Ikhwatul Islam, Nabi hidup iya. Nabi hidup di alam barzakh iya. Nabi SAW hidup di alam barzakh iya. Kenapa Nabi hidup di alam barzakh? Karena Allah sendiri menyebutkan Nabi hidup di alam barzakh. Namun harus kita ingat, alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Alam kita itu ada 4. Alam dalam rahim. Apakah ada di antara kita yang tahu bagaimana dulu dia berada di rahim ibunya? Padahal itu masih dalam kehidupan dunia. Kita tidak tahu. Apakah mungkin ada di antara kita yang tahu tentang alam barzakh? Mungkin atau tidak? Alam rahim saja kita tidak tahu, padahal kita hidup di sana. Bagaimana kita tahu tentang alam barzakh? Dan kita tidak akan tahu tentang alam barzakh kecuali kalau kita sudah berada di barzakh. Artinya kalau kita meninggal baru kita tahu. Nabi hidup di dunia, iya. Kehidupan duniawiyah. Nabi hidup di alam barzakh, iya juga. Tapi kehidupan barzakhiyah. Bagaimana? Kita tidak tahu. Tapi Allah menyebutkan Nabi hidup di sana. Jangankan Nabi, para syuhada, mereka hidup tidak di sana. Hidup. Allah menyebutkan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Tetapi mereka hidup. Tapi bagaimana mereka hidup? Mereka wafat secara kehidupan dunia, mereka wafat. Nabi juga wafat. Nabi wafat. Tidak ada orang yang mengatakan Nabi tidak wafat. Jadi wafat siapa? Artinya Islam, Nabi hidup, iya, tapi kehidupannya bagaimana? Kehidupan barzakhiyah. Itu poin yang harus kita ketahui bersama. Kehidupan barzakhiyah itu bagaimana bentuknya? Tidak ada di antara kita yang tahu. Kita contohkan. Jangankan kehidupan barzakhiyah, kalau kita mimpi, seolah-olah kita ada di antara kita yang mimpi, misalnya dia mimpi nikah lagi misalnya. Tapi ternyata dalam kehidupan aslinya istrinya masih tetap satu. Padahal dalam mimpi seolah-olah dia sudah berada di pelaminan. Itu mimpi. Dan orang yang mimpi, kita yang melihat orang yang tidur, dikala mereka mimpi, kita melihat mereka dalam keadaan tidur, tapi alamnya berbeda. Karena mimpi itu adalah, karena tidur itu sebahagian dari kematian. Seperti itulah seolah-olah kematian. Makanya setiap kali kita lihat mereka-mereka yang misalnya digali perkuburannya, contohnya misalnya Abdullah ini adalah ayahnya Jabir. Abdullah ini adalah orang yang pertama kali syahid dikala terjadi perang Uhud. Kemudian akhirnya dikuburkan bersama syuhada Uhud di sana. Nah, syuhada Uhud ini beberapa tahun setelahnya terjadi badai, terjadi banjir. Kemudian dikala terjadi badai ini, tersingkaplah mereka tadi yang dikuburkan. Dan seolah-olah jasad mereka tidak berubah. Darah yang ada di tubuh mereka yang dulu berjihad di jalan Allah masih segar. Dan kita menyaksikan mereka sudah wafat, tak mungkin lagi, tetap kembali dikuburkan. Tapi mereka sebenarnya dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan barzakhiyah. Nah, itulah Nabi SAW. Nabi dihidupkan oleh Allah dalam kehidupan barzakhiyah. Tapi bagaimana? Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak memberitahu. Karena itulah perkara yang gaib itu lebih banyak daripada perkara yang nyata. Maka di antara bentuk keimanan kaum muslimin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, ayat yang pertama. Karena alam ghaib, sesuatu yang gaib lebih banyak daripada yang kita tampak. Gaib itu ada dua, ada gaib yang hakiki, ada gaib yang nisbi. Ada gaib yang hakiki itu betul-betul hakikatnya gaib. Alam barzakh, alam akhirat, surga dan neraka. Ada gaib yang namanya gaib nisbi. Nisbi itu gaib bagi kita, tidak gaib bagi orang lain. Itu namanya disebut dengan nisbi. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, bagaimanapun Nabi SAW
Alaihi Wasallam sudah meninggal. Dan siapa yang menyebutkan Nabi meninggal? Allah yang menyebutkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah menyebutkan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Allah menyebutkan wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Banyak bagi ayat-ayat yang menyebutkan Allah betul-betul sudah dipanggil oleh Allah dalam kehidupan dunia. Tapi dalam kehidupan alam barzakh, Nabi tetap kembali dihidupkan oleh Allah. Tapi bagaimana kita tidak tahu. Kewajiban kita yang harus selalu kita lakukan yaitu mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri kami, dan kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar perkumpulan kita ini merupakan perkumpulan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kepada kita bisa bertetangga dengan Nabi di kota Madinah walaupun hanya beberapa hari saja, semoga kita bertetangga dengan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله